Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana kita memilih satu mesin shop es krim yang sesuai dengan kebutuhan dari bisnis shop es krim kita nantinya kalau kita akan membuka bisnis shop es krim ini, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya, nah teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Untuk menentukan jenis mesin shop es krim yang akan kita gunakan untuk usaha shop es krim itu, ya memang boleh dibilang ini adalah suatu penentuan yang gampang-gampang susah sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita salah untuk mengambil satu keputusan untuk membeli sebuah mesin shop es krim ini tidak sesuai dengan pengharapan kita nantinya di lapangan, nah itu juga akan merepotkan teman-teman itu sendiri. Karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini terjadi di mana untuk usaha yang sudah berjalan dikarenakan kapasitas dari sebuah mesinnya tidak optimal atau tidak memadai dari yang terjadi di lapangan. Nah, banyak terjadi tidak terjadi kepuasan untuk satu mesin yang dibeli, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mungkin memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman supaya nantinya kalau teman-teman dalam mengambil keputusan untuk membeli sebuah mesin itu minimal ada suatu pertimbangan yang teman-teman ambil. Teman-teman semua, dari pengalaman kami sendiri, sebelum untuk kita terjun untuk membuka yang namanya bisnis shop es krim itu, nah terlebih dahulu biasanya kita akan mempelajari pasarnya. Nah, pasarnya itu kita bisa lihat dari lokasi penentuan yang kita sudah tentukan, teman-teman. Biasanya satu penentuan lokasi itu kita bisa lihat dari berapa banyak keramaian yang ada di lokasi tersebut. Nah, karena apa? Karena dengan kita sudah melihat atau sudah mensurvei lokasi tersebut, kita akan bisa menentukan jenis mesin yang akan kita beli nantinya. Sebagai satu contoh, teman-teman, eh, apabila teman-teman itu memutuskan untuk berjualan di daerah pariwisata atau daerah-daerah yang mempunyai pengunjung yang cukup padat, nah teman-teman harus bisa mengambil satu keputusan dalam membeli mesin itu sendiri. Beda juga seandainya teman-teman itu mengambil langkah untuk sistem kelilingan ataupun membuat semacam store-store yang ada di kafe segala macam. Nah, itu juga harus mempunyai juga pertimbangan sendiri, teman-teman. Gambaran saya seperti ini. Mesin itu merupakan suatu punya kemampuan produksi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk mesin-mesin yang estimasi kisaran di belasan juta rupiah, rata-rata untuk kompresor yang dipakai itu rendah. Nah, dengan kompresor rendah itu memberikan efek bahwa kapasitas produksi juga tidak banyak, teman-teman. Nah, jadi seandainya kita berada pada suatu market yang cukup ramai, terus dengan antrian yang cukup panjang, seandainya kita memakai mesin yang kapasitas rendah, nah itu akan sangat merepotkan. Karena banyak kejadian sekali pada akhirnya karena kewalahan di mesin yang tidak mencapai titik maksimal, nah sehingga banyak cerita mesin harus ditukar seperti itu untuk mendapatkan satu mesin yang mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam hal berproduksi. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, terus semisal kita untuk masalah kelilingan ataupun di
cafe atau store yang memang dari segi marketnya tidak terlalu padat, ataupun memang satu usaha yang untuk es krim ini hanya sebagai pendampingnya saja, ya kita mungkin masih bisa mengambil satu keputusan untuk membeli mesin dengan kapasitas berapapun. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Karena apa? Karena untuk mesin itu memang mempunyai satu konsekuensi tersendiri dari berapa jenis atau berapa harga yang akan kita beli, teman-teman. Jadi intinya untuk memutuskan membeli mesin shop es krim ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah survei lokasi atau market dari tempat kita berjualan tersebut. Nah, dengan kita mengetahui market dari suatu lokasi yang akan kita buka, nah di situ kita akan bisa mengambil satu keputusan mesin seperti apa yang harus kita beli. Karena satu hal yang saya garis bawahi, untuk kapasitas dari produksi itu adalah sangat penting sekali untuk menunjang yang namanya penjualan, teman-teman. Terus seandainya ada pertanyaan seperti ini, untuk meminang suatu mesin kita harus memikirkan yang namanya harga atau budget dari yang kita keluarkan di mesin tersebut. Nah, memang untuk mesin keluaran dari Cina sendiri yang di bawah 20-an juta ya rata-rata memang memakai kompresor rendah, yaitu biasanya dari Jepang antara Panasonic atau Hitachi ya, teman-teman. Nah, kalau untuk mesin kapasitas seperti ini, kalau memang kita berjualan pada saat kondisi yang cukup atau kondisi yang sangat ramai atau sekali, memang tidak saya rekomendasikan mesin yang dengan range harga seperti itu. Nah, tetapi kalaupun memang untuk semisal kelilingan ataupun memang sebagai es krim pendamping dari satu usaha tersebut, tidak masalah sebenarnya. Nah, tapi kalau memang kondisinya memang sangat ramai, ya teman-teman harus berpikir lagi. Kita harus mencari mesin yang mempunyai kapasitas besar, yang biasanya untuk kapasitas besar tersebut rata-rata memakai kompresor dari Eropa atau Amerika. Memang kalau untuk segi harga sangat tinggi, tapi ya kita harus memahami satu konsekuensi bahwa memang untuk satu kompresor yang mempunyai kapasitas besar otomatis akan mempunyai harga yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, seandainya kita berada pada satu situasi di mana lokasi atau pasar kita itu cukup tinggi, tapi dengan budget keuangan kita yang minim, seandainya hal itu terjadi pada saya akan mencari mesin yang second atau mesin bekas yang memang mempunyai kapasitas untuk kompresor besar, teman-teman. Karena apa? Karena dengan saya memakai kompresor yang besar, terus dalam menunjang pemasaran atau market yang tinggi, nah itu bisa mengikuti. Tetapi kalau tetap saya memaksakan saya memakai satu mesin yang mempunyai kompresor yang kapasitas rendah, nah itu juga akan menjadi suatu permasalahan yang cukup lumayan nantinya di lapangan. Eh, Sedikit saya kasih gambaran ya, teman-teman. Seandainya kita berada pada situasi seperti itu dengan market yang tinggi, terus dengan kapasitas mesin yang rendah, nah lebih saya sarankan, kalaupun kita tidak bisa untuk
mengganti mesin ini menjadi mesin dengan kapasitas yang cukup besar, kita bisa menggandeng satu varian es krim dengan varian yang lain seperti hard es krim ataupun memang semi gelato untuk sebagai bahan pendamping, sehingga pada saat market ini tinggi, nah kita mempunyai suatu perbandingan ataupun suatu alternatif kalau mesin soft es krim ini tidak mencukupi dari segi kapasitas di lapangan, teman-teman. Jadi teman-teman semua, kita tidak harus berpikir untuk membeli mesin soft es krim itu hanya berpatokan pada satu harga atau sebuah harga ya teman-teman. Karena yang kita perlu perhatikan lebih pentingnya itu adalah mempelajari market pasarnya yang akan kita tuju. Karena kalau kita sudah minimal mempunyai suatu gambaran dari segi market yang kita akan buka di situ, intinya untuk meminimalisir yang namanya kesalahan dalam membeli mesin soft es krim ini. Nah, seperti itu. Ya memang untuk pasar sendiri kita memang tidak bisa memprediksikan itu akan menjadi suatu hal yang sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Nah, tapi biasanya dengan sebuah lokasi-lokasi yang memang untuk pengunjung ataupun memang rame, biasanya itu memang akan menjadi suatu gambaran sebenarnya. Seperti itu. Sekali lagi saya juga balikan lagi untuk penjelasan yang tadi. Beda kalau kita memang menjadikan es krim itu hanya sebagai es krim pendamping ataupun memang sebagai sistem kelilingan. Nah, untuk pemilihan satu mesin yang penting itu tidak terlalu menjadi sebuah masalah. Karena memang untuk produksi dari mesinnya itu tidak menjadi suatu hal yang maksimal, karena memang untuk frekuensi dari es krim itu nantinya yang keluar dari mesin ya tidak sebanyak mungkin kalau kita berada pada satu lingkungan ataupun market yang ramai, teman-teman. Nah, jadi itu yang harus teman-teman perhatikan dalam memilih mesin yang terbaik. Nah, memang harga menjadi suatu hal yang sangat krusial sekali untuk membeli yang namanya mesin soft es krim, tapi kita tidak boleh mendasari hanya dari harga saja. Nah, tapi yang lebih terpenting adalah kita harus mempelajari pasarnya sehingga kita bisa menentukan harga dari mesin yang akan kita beli tersebut. Nah, untuk masalah hal atau apapun yang kita menjadikan sebuah hambatan seperti budget yang memang kita sudah alokasikan di mesin ini, ya pilihan mungkin menjadi satu alternatif adalah memang kita membeli yang second atau bekas dari kapasitas yang kita perlukan sesuai dengan pasarnya nanti, teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi mungkin seperti itu sedikit gambaran dari saya. Seandainya ada pertanyaan, teman-teman bisa WA saya langsung ataupun tulis di kolom YouTube di bawah ini. Sekali lagi, saya minta teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.